Alright, guys. So when I sit in front of the computer, I don't just waste my time playing things like Super Mario Brothers X or games, but rather sometimes I actually create. I've been typing, tweaking things here and there, and adding in some bits and bobs, and I've been working on projects like a Mario physics engine. So it's not much. You can't do things like jumping, but you can move around. And if you walk over to the ledge here, whoops, jatuh, there's gravity. But when you fall off the ledge, then Mario can't recover. So you have to rerun the game. Cool. Ayu Petring. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Hari ini saya akan membahas salah satu topik yang agak serius tentang penggunaan gadget pada anak. Teman-teman pasti sudah tahu sekarang ini anak-anak kecil pun sudah banyak yang menggunakan gadget, baik itu telepon genggam ataupun tablet ataupun desktop computer. Dan ini memberikan dilema kepada orang tua. Di satu sisi kita sebagai orang tua ingin anak untuk belajar teknologi modern, karena begitu mereka dewasa, mereka harus bisa menggunakan teknologi ini. Di lain pihak, kita juga banyak mendengar tentang efek negatif dari penggunaan gadget. Jadi penggunaan komputer pada anak-anak yang masih kecil dianggap akan mempengaruhi perkembangan otak dan juga menyebabkan mereka kurang fokus karena sudah terbiasa melihat layar komputer dan isinya yang bergerak-gerak cepat begitu. Kemudian harus di sekolah di mana gurunya hanya diam saja menerangkan, dan itu akan menyebabkan mereka bosan sehingga kurang fokus begitu katanya kan, sampai kepada obesitas karena mereka diam di depan komputer seharian, tidak bergerak dan makan sampai tidak berasa mereka kenyang, tetap makan, itu bisa menimbulkan obesitas. Dan masih banyak lagi efek negatifnya. Saking negatifnya sampai-sampai Bill Gates dan Steve Jobs membatasi penggunaan gadget pada anak-anak mereka. Saya ceritakan dulu latar belakang keluarga saya. Saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria dengan suami saya yang orang sini. Dan profesi suami saya adalah software developer atau orang IT ya. Pastinya lah suami saya bekerja di depan layar komputer selama 8 jam setiap hari. Dan itu lama banget kan kalau dipikir, tapi ya begitulah pekerjaan dia sehari-hari. Mungkin sekitar 20 tahunan suami saya bekerja seperti itu. Saya kebetulan bukan orang IT dan saya nggak begitu pintar menggunakan komputer, apalagi coding. Saya nggak bisa sama sekali coding. Saya nggak tahu ada pekerjaan seperti itu sebelum saya kenal dengan suami saya dulu. Saya nggak minat sama sekali dengan IPA, matematika, fisika, kimia. Itu mungkin ketidakberminatan saya itu berawal dari karena saya nggak bisa ya, saya nggak paham. Saya lebih suka melukis, saya lebih suka menggambar, menyanyi, saya suka musik, saya suka sastra. Jadi beda sekali. Dan karena saya ibu rumah tangga sejak punya anak, sejak dia lahir, sudah saya kenalkan dengan hobi saya. Saya ajari dia menggambar, mewarnai, bermain dengan Play-Doh gitu ya, bikin patung-patungan dengan Lego. Tapi anak saya nggak suka. Padahal ayahnya kerja seharian di kantor dan ketemu kalau malam saja dan jarang mengajari. Ya saya rasa tidak pernah lah, sewaktu Matt belum sekolah tidak pernah diajari untuk bermain komputer. Tapi memang dasarnya Matt tertarik ya, dan dia memang berbakat sekali dalam hal komputer. Jadi rasanya tidak masuk akal kalau di rumah kami
penggunaan komputer dibatasi. Bill Gates dan Steve Jobs membatasi penggunaan screen time di rumah mereka dengan anak-anaknya, dan juga anak Bill Gates tidak mempunyai HP sampai mereka berumur 14. Kita sebagai orang tua selalu berpikir yang terbaik untuk anak ya. Kalau mereka yang bekerjanya dengan komputer saja membatasi akses anak mereka, berarti kan ada yang salah dengan komputer itu. Tapi sekarang saya mau memberikan sudut pandang yang berbeda untuk teman-teman. Sebagai orang tua, kita harus mencari tahu dulu yang kita takutkan dari komputer itu apa. Apakah kecanduan? Sebenarnya kalau kita lihat kecanduan, semua hobi pasti bisa menimbulkan kecanduan. Saya sendiri juga boleh dikatakan ada masa-masanya saya sangat kecanduan menggambar, melukis. Itu saya sehari-hari melukis sampai berjam-jam. Tapi ya tidak pernah ada yang ngomong kalau saya kecanduan menggambar dan saya harus dibatasi hobi menggambar itu. Untuk saya, karena latar belakang suami saya adalah orang IT dan saya punya anak yang juga menyukai dunia IT, yang perlu saya lihat dulu adalah apa yang dilakukan anak saya di depan komputer, di depan layar monitor. Apakah dia main game saja? Kalau dia sampai main game sampai berjam-jam dan melupakan semua tanggung jawabnya, sampai lupa pagi, siang, sore cuma main saja, itu sebagai orang tua kita harus menegur, nggak boleh. Jadi apapun kalau berlebihan, nggak cuma komputer, itu tidak baik. Itu saja sih. Kalau di rumah saya memang kita membebaskan Matt untuk memilih apa yang dia sukai. Sebetulnya saya lebih suka kalau dia milih hobi saya, karena kita bisa melakukan bareng-bareng begitu ya. Tapi ternyata dia lebih memilih hobinya sama dengan ayahnya. Orang tua yang juga membatasi penggunaan gadget pada anak, seperti juga Bill Gates dan Steve Jobs. Teman-teman saya juga melakukan hal ini, jadi anak mereka boleh memegang gadget hanya selama 30 menit sehari, dan itu boleh-boleh saja. Tapi teman-teman, sebaiknya kita juga melihat hobi anak itu apa, bagaimana dengan minat dan bakat mereka. Kalau mereka hobinya memang utak-atik komputer, baik hardware maupun software, dan kita batasi selama 30 menit per hari, kapan dia bisa maju? Seperti juga saya hobi melukis, kalau dibatasi hanya boleh melakukan 30 menit sehari saja, lukisan saya nggak akan selesai-selesai. Kalau Matt, dia pegang HP, pegang komputer, mungkin 80% dari waktunya dia nggak bermain, tapi seperti ayahnya dia coding, jadi membuat program komputer. Ya kadang membuat game juga sih, tapi kan dia bukan hanya mengkonsumsi game, melakukan game, main game sampai tangan capek, bukan, tapi dia membuat. So here I'm running one of my Scratch games. It's called Fruit Catcher. And it has Scratch Cat trying to catch all the strawberries from a tree. So if you click a green flag of some type, sorry, I didn't get used. So if a strawberry falls to the bottom of the screen, the strawberry gets destroyed and you lose 10 points. But if you collect a strawberry, if you collect it and it touches the cat or its basket, then you earn 10 points. The points are here if you can't find them. Nice. And losing all your points gets a game over. Okay. Aplikasi yang dia gunakan ini juga didapat dari sekolah. Jadi sekolah memperkenalkan aplikasi ini kepada anak-anak dan di rumah mereka boleh menggunakannya.
Jadi kalau ada teman yang tanya berapa lama batasan yang kami berikan di rumah untuk Matt menggunakan komputer dalam sehari, kita tidak memberikan batasan. Nah kan nanti bisa kecanduan, ya itu tadi untuk kehidupan keluarga kami di sini. Membatasi penggunaan komputer kurang relevan karena di sekolah dia sudah harus menggunakan, dan di rumah pun kadang ada tugas yang harus dilakukan melalui komputer. Selamanya nanti kan kita tidak bisa ya membatasi anak jangan pakai komputer kalau sudah mereka dewasa. Yang lebih penting untuk kami adalah menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri anak untuk menjadi pengguna komputer yang baik lah maksudnya. Dia harus tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jadi untuk Matt, batasannya sudah jelas. Di YouTube dia cuma boleh melihat konten yang untuk anak-anak, dan komputernya hanya ada di ruang tamu. Kita tidak membolehkan komputer di kamar karena kita nggak tahu apa yang anak lakukan kalau sendirian di kamar, dan dia sudah harus diberitahu. Kalau kamu lihat ada ratingnya 16 tahun ke atas, tolong jangan dibuka, berarti itu kan mature konten untuk orang dewasa yang belum cocok untuk kamu. Kadang dia tanya juga kenapa, memangnya kenapa? Yang di situ ada yang misalnya berdarah-darah, kan kamu nanti takut, mimpi buruk. Atau misalkan ada, saya terus terang aja, ada orang yang nggak pakai baju, itu kan hal yang sangat privasi, nggak boleh diperlihatkan di muka umum. Jadi jangan sampai kamu membuka website-website yang seperti itu, dan dia tahu. Dan dia memang sangat bertanggung jawab anaknya. Jadi untuk kita, daripada melarang, kita lebih ke mengajarkan batasan-batasan anak. Jangan sampai mereka melewati pagar yang sudah kita buat ini. Silakan saja pakai komputer asal jangan kelewat batas. Ya tentunya saya banyak berdiskusi dengan suami saya yang orang IT. Saya bahkan pernah menunjukkan berita itu yang Bill Gates sama Steve Jobs membatasi penggunaan gadget sama anaknya. Yang dia bilang begini, coba kalau waktu itu orang tua Bill Gates dan Steve Jobs yang melarang mereka untuk menggunakan komputer, apakah mereka bisa jadi seperti sekarang? Apakah mereka bisa menciptakan hal-hal spektakuler seperti sekarang? Kemungkinan enggak. Karena kalau dibatasi 30 menit saja sehari, kita nggak akan bisa. Ada salah satu teman yang bertanya bagaimana untuk mulai mengajarkan anak tentang coding. Saya sendiri nggak bisa. Jadi saya harus tanya suami saya bagaimana gitu. Ayah Matt bilang biarkan anaknya mengeksplor sendiri. Kita harus tahu dulu apakah mereka memang ada minat ke situ, karena kalau mereka tidak ada minat ya meskipun dipaksa tidak bisa kan. Kayak saya dipaksa coding nggak bisa. Jadi yang pertama dilihat dulu bakat anaknya apa. Kalau memang dia suka komputer tapi hanya main game saja, ya itu kan bukan bakat ya. Ya itu memang minat mereka, tapi kayaknya kalau itu memang perlu dibatasi kalau mereka sampai lupa waktu. So this is one of my HTML websites that uses JavaScript to make things happen. So this one is just an example, but it shows what a button can really do. So here we have a button and some text. When I hover over the button, it disappears. Hello, I am a text box. Okay, this is getting repetitive. Gibberish. Okay, that was just fun to put up. Super duper boring website. Don't play, and then you keep clicking, and then here's a surprise. Crackers. And it shows an image of a huge cracker. So this is just a JavaScript example of what buttons are capable of. So, an unintentional moral of the story:
when you sit in front of a computer, you can't just play, you can also create. You know, when you're adult, you can make things like these for a living. Who knows what you'll make? So, thanks for just popping in, guys. If you want to see more of these mini videos, then go subscribe, ring that bell like it's our doorbell, and I will see you in our next actual video. Bye! Unplanned. Yeah, yeah.